Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya harus membacakan dulu data sebelum saya ke Mbak Asvinawati. Ini adalah data tahun 2021 oleh Litbang TV One. Kita akan lihat, inilah prosentasenya. Persentase perempuan mengalami pelecehan 13 kali lebih besar daripada laki-laki di ruang publik. 64% dari hampir 40.000 perempuan. 11% dari hampir 25.000 laki-laki. Ini speechless ya, saya juga nggak bisa komentar banyak karena inilah fakta yang ada di lapangan seperti apa. Mbak Asfi, dengan data seperti ini, benarkah 13 kali lebih besar, tapi juga laki-laki juga tidak terkena juga, jadi korban juga gitu, gimana? Iya, kalau biasanya laki-laki itu sangat sedikit dan itu biasanya betul-betul karena ada relasi kuasa ya. Misalnya di penjara atau dia berekspresi yang berbeda dengan yang lain, jadi dijadikan olok-olok, lebih rendah, dianggap lebih rendah. Ya. Tapi data LBH di 17 provinsi juga mengatakan persis seperti tadi begal seksual itu dari yang kami tangani ya, ada dari 239 korban dengan 526 tindakan, yang paling banyak adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu ada 149 sendiri. Dan celakanya di Indonesia kan belum ada hukum tentang pelecehan seksual. Jadi nggak ada. Yang ada itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya perkosaan, pencabulan, dan melakukan hubungan seks dengan orang yang di bawah umur atau di bawah kekuasaannya gitu ya. Jadi pelecehan seksual yang tadi paling banyak kita lihat itu nggak ada hukumnya. Jadi betul kata Bu Sri, bagaimana dia bisa lapor polisi, dan pengalaman kami kalau lapor polisi ditolak sama polisi, dan kita juga paham pasalnya nggak ada gitu ya. Apa sih alasan penolakan tadi, Mbak Sri? Karena hukumnya nggak ada. Kalau luring, daring gitu ya, daring kita masih bisa pakai undang-undang ITE meskipun itu tidak persis gitu ya. Itu pasal karet, dan korban banyak juga yang dijadikan pelaku gitu kan, kayak Baik Nuril. Iya. Nah, dan karena nggak ada hukumnya ini, maka mekanisme perlindungan kepada korban tidak ada, dan paling banyak juga itu salah satunya di tempat kerja. Iya. Itu laporan ada serikat buruh begitu. Nah, bagaimana mereka bisa melaporkan atasannya? Kalau nggak ada mekanisme perlindungan, nanti ada tindakan balasan dong. Ya, apalagi supervisornya persis di atas dia gitu. Betul. Tadi juga diangkat misalnya mahasiswa. Jadi ini memang masalah yang sangat darurat. Oke, saya juga tadi lihat ada beberapa ruang ibadah ya, justru ya itu ruang publik, ruang ibadah, justru kemudian ada kesempatan diambil oleh para pelaku-pelaku begal seksual tadi. Oke, saya mau terima telepon yang sudah tersambung dengan kita ya. Saya akan coba menyapa Ibu, saya sebutkan namanya ya, Ibu Ipung dari Bali. Selamat malam Ibu Ipung. Ya, malam Mbak Balkis. Baik, Ibu Ipung, silakan Ibu berbagi apa yang mungkin menjadi pengalaman Ibu Ipung. Iya, mungkin ini baru seumur hidup saya harus menahan hampir sekitar puluhan tahun. Saya baru bisa mengungkap ini. Karena selain saya sendiri mengalami juga teman pas saya naik motor, sama juga asisten rumah tangga saya. Saya sendiri mengalami pada saat saya naik satu buah angkutan umum, saya duduk di belakang sebelahnya supir, pas di belakangnya supir itu ada seorang penumpang laki-laki, tiba-tiba mengeluarkan kelaminnya dan langsung sampai. Jujur saya tidak bisa menjelaskan lagi, intinya sampai itu saya langsung bilang sama supir, stop Pak, saya mau turun. Akhirnya saya turun situ, saya lama menenangkan diri sampai saya baru melanjutkan lagi mengambil angkutan yang baru. Terus yang kedua saya mengalami pas depan rumah saya. Nah, pas saya keluar dari depan pintu rumah gerbang saya, pas di depan saya ada tiang listrik. Ada muncul lagi seorang laki-laki mengeluarkan kelamin dia dan melakukan seorang seperti orang onani sampai saya langsung berlari. Itu lama sekali saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Sampai sekarang saya baru berani bercerita. Nah, selang berapa lama lagi saya lagi menumpang membonceng teman saya perempuan, ada yang membegal payudaranya. Saya kejar orang itu sampai saya buka helm saya dan saya pukul kepalanya laki-laki itu. Terus terakhir beberapa 1 bulan yang lalu asisten rumah tangga saya di depan dia juga mengeluarkan alat kelamin sambil melirik kanan kiri dan langsung dengan enaknya dia melakukan onani itu. Jadi hal-hal ini jujur tidak mungkin orang bisa bicara gitu loh Mbak. Ibu, ini kita pertama prihatin ya Bu ya, sudah mau berbagi di Perempuan Bicara, terima kasih telepon secara langsung. Ini 4 kali berarti ya Ibu seumur hidup ya mengalami pelecehan seksual ya? Iya.
benar, sudah menahan benar. bertahun-tahun ya, Ibu tidak berbagi atau melapor bahkan. Begitu ya, Bu ya? Tidak berani berbagi, tidak berani bicara sama siapapun. Oke. Pertanyaannya kenapa Bu tidak berani dan apa yang Ibu lakukan setelahnya? Ya, sa- saya paham hukum bahwa undang-undang payung hukum untuk melindungi kami sebagai perempuan untuk hal-hal seperti itu tidak ada. Kecuali kita disetubuhi, diperkosa, baru itu ada payung hukumnya. Tetapi untuk hal ini tentu tidak sulit, tentu tidak gampang kita memberikan bukti kepada kepolisian, apalagi tidak ada CCTV dan kita tidak tahu orangnya siapa yang akan kita lapori. Paling jika andai kata pun saya lapor polisi, paling juga akan menjadi laporan yang tidak akan ada manfaatnya juga buat kami gitu loh. Hanya mungkin malu aja yang akan kita dapatkan, itulah alasan. Tapi Baik. apa yang saya lakukan akhirnya saya menjadi seorang aktivis hanya untuk seperti itu gitu loh, Mbak. Oke, jadi trauma Ibu sendiri sudah ada waktu belum untuk Ibu juga sembuh dari trauma Ibu atau sampai sekarang pun masih ada terasa begitu traumanya? Kalau trauma saya masih ada, Mbak. Jujur, maaf saya bilang saya tidak bermaksud membenci orang laki, tapi jujur saya mengatakan saya jijik sama laki-laki. Iya, Bu. Iya, Jadi makasih, Mbak. sampai tidak bisa baik-baik saja gitu ya. Kalau harus bersosialisasi dengan lawan jenis begitu ya, Bu. Iya, Sampai benar, sekarang, Mbak, benar. sampai sekarang Ibu. Benar sampai sekarang mungkin itu masih saya alami. Baik, Ibu. Oke, saya turut prihatin Ibu Ipung. Mungkin Ibu Sri bisa menyampaikan sesuatu nih. Di sini ada Ibu Sri, Ibu Ipung sebagai mantan petinggi Polri juga. Apa sih Bu yang bisa diberikan? Bu Ipung kejadiannya sudah terlampau lama. Mungkin saat itu kemajuan IT juga masih ada di garis belakang, Ya. sehingga tapi ada pemikiran rasional ketika dia memilih diam, Oke, meskipun trauma itu tetap membekas. sampai Nah, sekarang. Ya. pada hari ini, Bu Ipung sudah memberikan kesaksian tentang bagaimana luka itu. Ya. Akhirnya dia membenci terhadap lawan jenisnya. Dia membenci laki-laki, padahal tidak semua laki-laki Ya. seperti itu. Ya. Nah, tapi akhirnya hasilnya adalah membenci laki-laki Ya. yang tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan semua pihak. Nah, pada malam ini, kata lawan inilah yang ingin kita ekspresikan. Oke. Bagaimana mengekspresikan perlawanan itu dalam kesesungguhannya. Ya. Kalau tadi Bu Ipung itu berhenti pada diam, kemudian dia menjadi aktivis, itu benar. Yes. Walaupun sekian. Nah, sekarang yang paling mudah adalah bersuara. Ya. Bersuaralah. Nah, bersuaranya kemana? Orang pertama-tama memilih bersuara kepada polisi. Ternyata tidak mulus. Ketika dia di ruang publik, terjadi di ruang publik ada pasalnya, 281 tentang kesopanan. Ada pasalnya, 281 tentang kesopanan. Seperti yang ditayangkan tadi itu Iya. ada pasalnya 281. Nah, problemnya adalah pada pembuktian. Tapi hari ini kalau seperti itu pembuktiannya telat banget. Iya. Nah, yang ingin saya katakan, ketika Anda bersuara, jalurnya apa saja, hampir semua kita punya sosmed. Ya. Facebook, Twitter, Instagram. Ya. Anda berani berbicara di situ, saya pastikan polisi yang memiliki wilayah di mana TKP ada akan turun. Oke. Saya berani mengatakan itu. Baik. Akan turun melakukan penyelidikan. Baik. Setidak-tidaknya mereka akan berbicara kepada penguasa daerah. Baik. Di tempat itu tidak di-cover oleh CCTV. Ya. Tolong Pak Lurah kan sekarang ada dana desa. Ya. Di sana pasang CCTV, ini ada kejadian ini buktinya. Baik. Nah, tindakan hukum nanti tunggu korban melapor. Paling tidak Artinya bagi korban bersuaralah meskipun ke tempat yang paling dekat begitu ya. Ya, apapun bentuknya. Oke, baik. Bersuara di media sosial, dia apapun. Ya, itu bisa ditempuh. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Mbak Zoya. Mbak Zoya trauma bertahun-tahun bahkan sampai membenci lawan jenis. Tadi Ibu Ipung mungkin mewakili ribuan perempuan yang ada di Indonesia menjadi korban. Ini benar nggak sampai seperti itu? Iya, yang dialami oleh Ibu Ipung juga dialami oleh banyak perempuan. Jadi
bukan hanya perempuan, tapi siapa saja yang mengalami pelecehan seksual ya. Jadi pertama-tama biasanya ketika mengalami pelecehan seksual ada rasa bersalah gitu ya, seolah-olah ada sesuatu yang saya lakukan, sesuatu yang saya pakai gitu ya. Ada ya biasalah gitu, salah satunya juga memang budaya patriarki juga gitu ya. Tapi ada kepercayaan bahwa ada sesuatu yang saya lakukan yang menarik hal itu, apalagi terjadinya sampai berkali-kali. Kalau boleh saya sarankan kepada Ibu Ipung ya. Mudah-mudahan Ibu Ipung masih bisa mendengar ya, Mbak Zoya. Mintalah bantuan ya, konseling, karena bagaimanapun juga Anda terpapar berkali-kali gitu ya. Jadi ketika sekali Anda terpapar, Anda mengalami trauma, lalu terjadilah post traumatic stress disorder. Ya, Anda terpapar pada hal yang membuat Anda shock gitu ya. Kejadian yang membuat Anda sebenarnya overwhelm gitu secara emosi, itu Anda harus meminta bantuan. Apalagi sudah berulang berkali-kali, dan kalau sampai Anda ketakutan melihat lawan jenis, ya itu bisa terjadi seperti itu. Dan bagi siapa saja yang pernah mengalami pelecehan seksual, lalu mengalami yang disebut sebagai tonic immobility, di mana ketidakmampuan Anda untuk melakukan apapun. Ya, jadi jangan menyalahkan diri Anda, maafkan diri Anda sehingga Anda jadi kuat untuk bisa bersuara. Benar, karena pada saat itu kita nggak pernah bisa memprediksi bagaimana kita merasakan. Kita nggak bisa memprediksi bahwa kok bodoh banget ya gue, kenapa nggak melakukan sesuatu gitu pada saat terjadi seperti itu. Otak ketika dia menerima sensasi emosi yang terlalu besar, dia biasanya akan freeze, akan mematung. Jadi ada beberapa orang yang mematung, nah butuh beberapa detik, jam, atau bahkan kadang-kadang minggu baru bisa menangis atau baru bisa merasa ketakutan, dan lebih sering adalah membodoh-bodohi diri sendiri. Mohon maaf Mbak Zoya, sorry saya potong. Tadi kan bilang kita freeze, ada tonic immobility. Kita freeze dulu ketika mengalami pelecehan seksual, tadi Mbak Zoya bilang bahkan butuh berhari-hari lah. Ibu Ipung bertahun-tahun. Baru bisa bersuara malam ini di Perempuan Bicara. Baru bisa bersuara malam ini. Artinya itu sangat bisa, tonic immobility sampai bertahun-tahun. Bisa sekali gitu ya. Dan post traumatic stress disorder, bahkan mungkin Ibu Ipung sampai segini ada yang sampai lama sekali, sudah 10 tahun. Butuh satu pemicu gitu ya, di mana dia batasan dirinya, boundariesnya itu dilanggar, misalnya disentuh gitu ya, dengan cara bercanda, tapi sebenarnya tidak atas izinnya dia, itu juga bisa jadi pemicu lagi, hal yang sudah pernah terjadi mungkin 10-20 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya sampai tadi mungkin saya berasumsi ya, tapi saya dengar kok kayaknya Ibu Ipung kayak serak mau menangis atau sedih gitu ya. Artinya masih sekuat itu perasaan emosi yang Ibu Ipung rasakan. Cepatlah minta bantuan ya ke psikolog gitu, karena sekarang juga ada banyak psikolog yang gratis gitu ya, bisa untuk mencurahkan, untuk benar-benar mengatasi masalah emosi ini, karena ini serius sekali. Jadi kepada Bu Ipung, jangan anggap bahwa konseling ini adalah beban, bahwa kita punya ketidakstabilan mental ataupun jiwa. Justru jadikan konseling itu teman ya, waktu untuk kemudian kita membenahi diri, teman terbaik kita yaitu diri kita sendiri. Oke, saya mau ke Mbak Asfi. Mbak Asfi, trauma tadi bertahun-tahun ya, dan hukum yang ternyata hanya jadi salah satu faktor, dan Ibu juga tadi bilang ya Bu ya, harus cepat, ini nggak bisa cuman kita mungkin kepada hukum saja. Gimana Mbak Asfi? Ya, yang paling penting sebetulnya juga adalah kalau kita masyarakat, yang bisa kita lakukan tidak menyalahkan korban. Dan pemerintah serta pemerintah daerah harus berhenti juga aparaturnya berpikir menyalahkan korban. Kalau korban yang salah, maka penerangan lampu jalan nggak dibuat. Kemudian CCTV tidak ditaruh karena yang salah korban kan bajunya, begitu ya. Jadi cerminan menyalahkan korban itu berbahaya sekali, itu merembet kemana-mana gitu. Dan sebetulnya kita sekarang sedang menunggu rancangan undang-undang baru yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang belum cukup. Tadi Ibu Sri sebutkan itu kesopanan di ruang publik, itu bisa masuk, tapi hanya untuk beberapa pelecehan seksual ya, yang mengganggu kesopanan gitu, seperti tadi eksibisionis. Kalau yang nggak mengganggu kesopanan kan nggak bisa gitu, dan itu jadi sulit. Wow, dan bentuk pelecehan seksual banyak sekali ya Mbak Asfi ya? Betul, dia bisa non fisik, bisa fisik, bisa melalui digital sekarang, dan sekarang sejak pandemi semakin banyak pengaduan-pengaduan di berbagai lembaga termasuk di LBH-LBHI, pelecehan seksualnya, kekerasan seksualnya melalui jaringan. Oke, saya akan ke Mbak Devi, saya mau tanya apakah edukasi tentang pelecehan seksual sudah dimengerti semua stakeholders, atau dalam hal ini baik aparatnya juga tahu, oh pelecehan seksual ini, karena mohon maaf nih banyak sekali begitu ya kasus-kasus yang bahkan justru harusnya melindungi malah kemudian ikut jadi bagian membebani korban pelecehan seksual. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.